Kesini tuh kan beramai-ramai ya, satu rombongan itu isinya 8 orang. Kami dari Pekanbaru itu kami naik bus 3. Temen gimana kalau kalian terjauh kemana Rek? Yang paling sulit atau paling menantang gitu? Bagi aku ya, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi pagi hari ini ketemu lagi kita di Sahabat Muda TV. Jadi ini adalah podcast percobaan kita yang pertama. Ya gimana ya, kalau nggak dicoba-coba kan ya nggak akan jadi-jadi. Jadi ya support kita terus ya, dan kalau bisa tonton terus. Nah pagi ini kita kedatangan tamu spesial. hai. Ini ada Kakak Zaza. Jadi dia adalah salah satu alumni Marbot Academy. Hari ini kita undang ke sini untuk ikut sharing bareng-bareng. Nanti kalian bisa tanya-tanya juga kalau mau tahu seputar Zaza. Oke, Seputar aku. gimana Kakak Zaza, dari mana Kak? Aku dari Pekanbaru. Oh, usianya berapa kalau boleh tahu? Kalau untuk tahun ini masuk 21. Dari MA berapa tuh? Aku dari MA 6. Kalau nggak salah itu bulan Juni akhir tahun 2025. Ya, kalau ada yang belum tahu MA boleh ini ya, scroll di Instagram kita, Sahabat Muda, Surau Sahabat Muda. Jadi MA itu kayak semacam program pelatihan yang diadakan oleh Lakdis Peduli Sahabat Muda. Tempatnya tuh di Malang, teman-teman. Jadi teman-teman dari perwakilan masjid atau umum tuh bisa berlatih ke sini. Nah, yang dipelajari apa aja? Nanti kita tanya ya ke Kak Zaza. Dari kapan Kak kesininya? Dari Pekanbaru kan jauh tuh. Gimana tuh, bisa cerita nggak? Kok bisa awalnya tahu program ini, terus sampai akhirnya sampai ke Malang, gimana itu? Ya, kalau aku kemarin itu sempat ditawarin ya dari alumni di sini juga. Dan itu aku ada perwakilan dari Masjid Baitul Amal di Pekanbaru. Nah itu, terus aku jadi salah satu perempuan yang ikut mewakili ini masjid, Masjid apa? Pekanbaru. Terus gimana tuh? Nah, apa kesini? Oh iya, kesini tuh kan beramai-ramai ya, satu rombongan itu isinya 8 orang. Kami dari Pekanbaru itu kami naik bus 3 hari 3 malam. Naik bus guys, gimana? Boleh tahu nggak Kak spill harga bus sini Pekanbaru berapa ya? Malang Pekanbaru. Kalau kemarin itu di harga 740 kalau nggak salah ya Kak ya. Masya Allah. Itu biaya sendiri apa gimana? Ada subsidi mungkin? Alhamdulillah subsidi dari masjid. Donatur di masjid. Ya Allah. Masya Allah. Jadi perwakilan dari Masjid Baitul Amal Pekanbaru sampai di Malang. Rencananya awalnya berapa lama mau ikut program ini? Kemarin itu kan karena ngajar juga di sana, jadi pengennya itu cuma sebulan, habis itu balik ngajar lagi. Taunya kerasa di sini, kayak kurang banget ngapain ilmunya, pengen ngerjakan kompetensi di sini kan, pengen tahu juga apa aja di sini. Akhirnya nambah deh, udah bilang juga ke takmir kan, dan akhirnya dibolehkan, alhamdulillah. Masya Allah. Sama orang tua gimana itu? Kan lama ya, dari bulan apa sampai bulan apa loh di sini? Sangat mendukung banget, alhamdulillah, Masya Allah. Keren banget ya. Teman-teman gimana kalau kalian terjauh kemana Rek? Kalau ini kan dari Pekanbaru sampai ke Malang jauh banget loh, dengan biaya 700.000 naik bis 4 hari. Kalian pernah nggak sih? Atau terbiasa naik pesawat nih, gimana kalau naik bis? Insya Allah. Terus waktu sampai Malang itu kan pasti beda dong Kak budayanya, nggak sama kayak Pekanbaru ya, mungkin dari cuaca, orang-orangnya di sini. Gimana itu awal-awal kesini? Pasti adaptasi dong sama teman-temannya. Terus gimana? Bisa cerita? Iya. Awalnya kan emang jet lag ya, karena di sini kan jam 5 sudah terang kan. Kalau di sana enggak, di sana jam 5 masih gelap dan baru sholat subuh itu, masih azan subuh. Jadi kayak rasanya
ngantuk banget ya. Insya Allah. Untuk bangun pagi itu. Terus di sini rasanya kayak cepet banget waktunya. Jam 6 sudah mulai gelap. Wah. Terus sama untuk nasinya ya, kayak kan memang beda banget ya. Di sini kan nasinya pulen, kalau di sana enggak, nasinya pra. Jadi ya butuh beradaptasi perut saya. Emang iya ya? Iya. Perah itu berarti keras? Iya, bisa dibilang gitu. Oh iya tuh? Baru tahu juga loh teman-teman. Gitu ya. Terus waktu ikut program M awal-awal tuh apa aja tuh, belajar apa di sini? Yang pastinya tentang kepemimpinan ya, tentang yang 3A Langsung? itu. Oh, Wah 3A. iya. Apa itu 3A? Bisa spill dong Kak? 3A itu tempat kita melatih ya, kayak 3A, aset pengalaman, aset relasi, sama aset Apa itu? Fisik. aset fisik. Terus kalau kita namanya 3K, karakter, kompetensi, sama kepemimpinan. Gitu. Di situ langsung belajar tentang 3A dan 3K gitu Kak. Wah, Gimana itu sangat-sangat maksudnya? menarik. Kurang paham 3A, 3K. Jadi yang kita lakukan setiap harinya, contohnya kayak gimana? Contohnya kan kalau 3K, kita kan diri sendiri ya. 3K, K yang pertama itu adalah karakter kita tentang sholat kita gimana, terus tahajud kita gimana, intinya tentang karakter kita. Terus yang kedua itu adalah kompetensi, tentang keahlian kita. Ahli apa aja, skill kita apa aja. Terus yang terakhir adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu bagaimana kita mengatur waktu kita, mengatur tim-tim kita, intinya tentang kepemimpinan itu. Nah, 3K ini bisa dilatih dengan 3A itu. 3K, jadi kita belajar karakter itu contohnya kayak sholat tahajud, sholat jamaah gitu ya. Terus habis itu setelah belajar karakter ada lagi nggak Kak? Belajar karakter. Selain karakter mungkin? Ya kayak kepemimpinan, kompetensi dulu deh. Nah kompetensi itu kan kita harus kita belajar juga, kita melatih juga skill-skill yang kita ada, yang kita kuasai. Itu bisa diasah di 3A itu Kak. 3A itu kayak tempat kita mengasah skill gitu. Oh, oke. Terus itu kalau kompetensi kan pasti banyak dong yang dipelajari. Apa aja? Boleh cerita nggak gimana tuh? Apa aja? Ya, kalau di sini kan banyak program juga ya Kak ya. Contohnya kayak Ahad Ceria. Ahad Ceria tuh kegiatan anak-anak gitu, untuk anak-anak. Kita mengajar tentang Soal jamaah. iya, Baca Quran. baca Quran. Terus sama kita juga bercerita tentang nabi-nabi, sahabat-sahabat nabi, biar mereka tahu kisah-kisah nabi dan rasul kita. Terus itu ada namanya tuh Sahlan. Sahlan tuh sahabat lansia. Sahabat lansia itu kita Ngapain tuh? Datengin lansia atau gimana? ya kita bersilaturahmi lah ke lansia-lansia. Terus kita kayak apa sih namanya? Kayak ini sih kalau yang pernah saya dengar tuh melakukan pelayanan gitu ya. Iya. Jadi kayak apa sih, ngajak silaturahmi, ngobrol gini sih, ngobrol gitu. Oke, kalau menurut Kak Zaza nih, yang paling challenging selama belajar kompetensi ada nggak? Maksudnya kayak, aduh gimana ya, aku kayak bisa nggak ya di situ gitu. Yang paling sulit atau paling menantang gitu? Bagi aku ya, itu fundraising Kak. Itu fundraising. kayak benar-benar kita harus melayani orang luar, orang yang nggak kita kenal. Terus kita mengajak mereka untuk berdonasi, itu menurutku itu sangat-sangat challenging banget sih. Insya Allah ya. Ya jadi teman-teman, Kak Zaza ini dia itu sekarang nggak pulang ke Pekanbaru ceritanya. Jadi kemarin waktu selesai mengikuti program MA,
dia itu sekarang lanjut kuliah di Malang ceritanya. Padahal sebelumnya niatnya cuma sebulan aja nih di Malang. Gimana itu kok bisa tuh? Kuliah di mana Kak kalau boleh tahu? Di STIE Malang Kucecuara di ABM. Itu awal mulanya aku dikasih info sama Bu Tinto itu tentang beasiswa Dr. Gamal, dan aku sama temanku yang di sini juga, alumni sini juga, itu langsung daftar dan akhirnya keterima, alhamdulillah. Masya Allah, keren banget gak sih teman-teman? Usianya baru berapa? Tahun ini 21. Oh, 21. Jauh-jauh dari Pekanbaru belajar 3K di sini, terus akhirnya dia bisa kuliah di sini. Keren banget gak sih teman-teman? Siapa yang nyangka kalau ternyata akan lanjut di Malang? Ya mungkin nanti dapat jodoh orang Malang ya Kak. Masya Allah. Oke teman-teman, itu adalah podcast pertama kita hari ini. Kita kenalan sama Kak Zaza. Masya Allah ya, semoga semua urusannya dia dilancarkan di sini sampai akhirnya nanti cita-citanya bisa tercapai. Insya Allah ya, doain juga teman-teman semua semoga program Marbot Academy bisa terus berjalan dan bisa semakin banyak yang bisa belajar. Ada close statement Kak, statement terakhir nih buat teman-teman di luar gimana? Ada ini nggak kayak mungkin pasti istilahnya kata-kata terakhir buat mereka? Mungkin tentang MA atau mungkin tentang perjalanan Kak Zaza gitu, motivasi untuk teman-teman gitu biar semangat. Oh ya, tiba-tiba banget nih. Iya. Iya, kalau karakter kamu kurang dan terus kompetensi kamu masih bingung, kamu, ayo di sini kita belajar sama-sama, belajar tentang karakter, kompetensi dan kepemimpinan. Ayo langsung gas daftar. Gimana nih teman-teman, langsung gas daftar loh. Tapi pasti nggak mudah dong ya Kak prosesnya untuk melewati itu semua. Tapi alhamdulillah ya dapat rezeki bisa kuliah. Oke teman-teman, terima kasih ya Kak Zaza sudah hadir hari ini di podcast kita. Kira-kira kalian mau kita datengin siapa lagi nih anak-anak MA sebelumnya biar mereka bisa sharing. Nanti boleh ya teman-teman komen atau hubungi kita. Oke, terima kasih ya. Hari ini kita tutup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.